nanti hasilnya lebih natural. Jadi otot kita tuh untuk mempengaruhi ekspresi ada yang atas ada yang bawah secara garis besar, itu mempengaruhi posisi alis kita. Jadi kalau kita kerjakan atas dan bawah akan lebih seimbang, lebih natural, hasilnya juga lebih kelihatan maksimal. Terus untuk pengerjaannya tadi prosesnya kita anestesi dulu ya. Iya. Untuk anestesi biasanya kita pengerjaan 15 sampai 30 menit. Nanti agak lebih baal, bisa kita bantu dengan kompres es lagi untuk tambahan. Kalau misalnya udah bebas baru kita mulai pengerjaan. Tapi maksudnya ada memar-memar kayak gitu-gitu nggak sih dok? Maksudnya memerahan atau seperti apa gitu? Untuk downtime berarti ya. Kalau untuk botox itu downtime-nya kurang lebih sih sekitar 1 sampai 3 hari. Jadi namanya kita suntik, kita ada memasukkan sesuatu ke kulit, bisa kena pembuluh darah. Tidak bisa kita prediksi, cuma efeknya pun kalau kena pembuluh darah paling banter adalah memar. Jadi kalau memar tidak selalu terjadi, tapi kalau misalnya terjadi bisa kita bantu dengan kompres dingin, atau 3 hari kemudian bisa dibantu dengan obat-obatan untuk menghilangkan memar. Tapi kalau tadi Kak Indra sih untungnya tidak ada memar sih resikonya ya. Berarti aman ya aku ya. Aman ya, hanya buka-buka aja bengkokannya. Berarti nanti kalau misalnya di foto Instagram pakai filter dulu kan biar bengkaknya tuh nggak kelihatan. Boleh banget. Soalnya kan bakal bentol-bentol dulu. Ini kan obatnya ya, nanti dia akan menyebar sendiri, hilang sendiri dalam beberapa jam. Kalau misalnya in case ada bengkaknya masih ada, dalam 1 sampai 3 hari ke depan tetap kita bantu utamanya dengan kompres dingin. Kak, tapi dok, tapi ada pantangan untuk makannya sendiri nggak sih? Kalau untuk makan paling yang bisa mempengaruhi efek botox lebih ke alkohol, konsumsi alkohol gitu ya, merokok, mungkin juga kopi dan teh karena mengandung kafein. Tapi secara garis besar kalau pantangan makan pedas dan segalanya sih tidak ada, hanya untuk menjaga supaya efek botoxnya bekerja maksimal dalam 24 jam. Kalau untuk maintenance botoxnya sendiri sampai berapa lama nih dok? Kalau untuk botox biasanya kan hasilnya maksimal terlihat dalam 1-2 minggu. Biasanya dalam 2 minggu itu kita evaluasi dulu hasilnya sudah oke atau belum. Bisa ada beberapa yang ototnya masih aktif, itu bisa kita tambahkan dalam 2 minggu tersebut. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita tunggu ketika botoxnya sudah hilang. Biasanya range tergantung metabolisme tubuh 3-6 bulan. Jadi kalau udah di atas 3 bulan bisa kita ulangi lagi. Tapi kalau misalnya 5-6 bulan masih bagus ya nggak masalah. Di bulan ke-7 kita baru retouch juga nggak apa-apa. Dok, tapi ada nggak sih dok untuk efek dari botox sendiri nih? Kalau untuk efek botox paling sering dikeluhkan pasien biasanya karena after tindakan memar ya. Sisanya mungkin kalau masih sering ekspresi, ototnya masih sering dipakai, gampang pegel. Gitu. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang ekspresif kalau bicara, misalnya gampang angkat alis, kerutan alis. Nah, itu mungkin lebih berasa pegal. Tapi biasanya akan hilang dalam waktu 1 bulan. Karena nanti akan lebih terbiasa ototnya tidak untuk dipakai. Gitu. Jadi sudah kembali lagi seperti sebelumnya. Kak, tapi kenapa nih Kak dirimu sendiri lebih memilih botox nih daripada perawatan-perawatan lain sendiri? Karena kalau untuk penampilan ya, kalau misalkan apalagi aku untuk pagenya entertain atau apa kan harus yang penampilan nomor 1 kan. Jadi kan yang dimana harus yang namanya kita memperhatikan penampilan kita itu, karena juga investasi jangka panjang juga. Betul gitu. Jadi itu karena aku milih botox karena ada beberapa tadi ya dok ya yang memang harus diperbaiki dan diperbaiki juga ya, Di-improve lah, bisa bikin lebih bagus. diperbaiki apa diperbaiki jadi apa? Itu apa-apa aja tuh Kak maksudnya yang harus di maintain sendiri nih tadi? Yang harus diperbaiki tadi? Ya jadi ya kerutan aku kan memang yang di jidat ya dok ya. Utamanya sih di bagian dahi dan samping mata kalau misalnya. Jadi memang sudah terlihat sudah berapa bulan ya saya tidak ada di sini dengan maintenance muka ini, jadi akhirnya memutuskan untuk treatment botox. Mungkin sana concernnya kakak juga kan tadi pengen lebih glowing gitu ya. Jadi si botox itu kan juga bisa memberikan efek glowing terutama di bagian upper face. Karena kalau kita berekspresi kan otomatis alisnya ada berkerut atau apa bikin biasa kayaknya kurang bagus gitu di bagian dahinya. Nah, jadi begitu botoxnya bekerja, kerutannya hilang, dahinya dipotong mulus jadi lebih glowing. Gitu. Tapi untuk range harganya sendiri mungkin kalau orang mau kesini Tergantung kebutuhan sih. Bagusnya sih aku sarannya untuk datang dulu, konsultasikan dulu, diperiksa kebutuhannya berapa, karena tidak semua orang pakai dosis yang sama. Jadi botox itu tidak ada packnya berapa, kita sesuaikan dengan kebutuhan kerutannya juga berapa banyak dan di daerah mana aja yang butuh.
Oke, jadi memang harus konsultasi ya, Betul, Dok, ya? saya sarankan untuk konsultasi karena setiap orang itu treatmentnya Beda. berbeda. Tapi maksudnya kalau misalnya dari harga normalnya itu berapa sih, Dok? Maksudnya untuk range Kalau untuk di sini kita jualnya per ini ya, per unit ya. Jadi per 10 unitnya itu 125.000.